teman-teman, welcome to my channel. Di video kali ini aku pengen bahas salah satu topik yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua, yaitu mengenai TOEFL, IELTS, dan cara belajar bahasa Inggris untuk memenuhi persyaratan bahasa Inggris kuliah ke luar negeri. Sebelumnya aku Gaby, aku saat ini sedang ngelanjutin S2 di bidang imunologi di Harvard Medical School. Aku juga udah pernah share tentang syarat-syarat untuk mendapatkan LOA dari kampus impian teman-teman semua di luar negeri. Aku link videonya di sini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dan press the bell button untuk dapat notifikasi tentang video-video aku yang selanjutnya. Sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu tentang TOEFL dan IELTS. TOEFL dan IELTS adalah jenis-jenis tes bahasa Inggris yang paling sering diminta baik oleh universitas maupun beasiswa untuk tujuan ke luar negeri. Menurut aku, syarat bahasa Inggris ini adalah salah satu persyaratan yang paling penting dan sebaiknya teman-teman mempersiapkan persyaratan bahasa Inggris ini paling pertama dibandingkan semua persyaratan lainnya. Hal ini karena persyaratan bahasa Inggris biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama jika menghitung juga waktu untuk belajar, tes, dan menunggu hasil tesnya. Untuk nilai yang diminta tergantung pada program tujuan teman-teman semua dan biasanya tercantum di website program tersebut. Persyaratan LPDP untuk tahun 2021 meminta skor TOEFL minimal 80, skor IELTS minimal 6,5 untuk pendaftar S2 luar negeri. Kebetulan aku sendiri udah pernah tes TOEFL maupun IELTS dan aku pengen share tentang pengalaman aku ke teman-teman semua. Pertama aku pengen jelasin tentang TOEFL. TOEFL sendiri ada berbagai macam jenis dan mungkin teman-teman bingung apa beda dari semua jenis tes TOEFL tersebut. Ada tes TOEFL ITP, tes TOEFL IBT, dan tes TOEFL IBT at home. Untuk tes TOEFL ITP adalah jenis tes TOEFL yang lebih tua dan dikerjakan di kertas. Jadi terdiri atas 140 soal pilihan ganda. Nilai maksimal dari skor TOEFL ITP adalah 670. Sekarang skor TOEFL ITP sudah mulai ditinggalkan untuk skor TOEFL IBT. Sehingga aku sangat saranin teman-teman untuk mengambil TOEFL IBT jika bisa, meskipun memang biayanya lebih mahal dan biasanya memang kesulitannya lebih tinggi. Untuk ujian TOEFL IBT dikerjakan di komputer, biasanya terdiri atas 4 section, yaitu reading, writing, speaking, dan listening. Nilai TOEFL IBT biasanya keluar dalam 2 minggu setelah tes dan nilai maksimalnya adalah 120. Menurut aku, TOEFL IBT ini cukup sulit dan yang paling sering menjadi momok bagi test taker adalah writing dan speaking. Kemudian saat ini ITS, yaitu lembaga penyelenggara TOEFL, juga telah mengadakan yang namanya TOEFL at home. Jadi TOEFL at home ini sama dengan TOEFL IBT, tapi dikerjakan di rumah teman-teman masing-masing. Teman-teman harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti komputer dan internet, dan juga mendaftar di website yang namanya Proctor.U. Melalui jasa Proctor.U ini, teman-teman boleh mengerjakan tes di rumah, tapi dengan diawasi oleh pengawas atau proktor secara virtual melalui webcam di laptop teman-teman semua. Pengalaman aku dalam mengikuti TOEFL adalah aku pertama kali mengikuti TOEFL ITP pada saat aku SMA, yaitu tahun 2011. Kemudian terakhir tahun 2020 aku ikut TOEFL lagi untuk mendaftar ke Harvard dan ke LPDP. Aku pertama mendaftar TOEFL at home karena saat itu sedang puncak-puncaknya pandemi. Tapi sayangnya pada saat aku ingin mengikuti tes, tiba-tiba mic dan speaker di laptop aku rusak. Padahal sebelumnya aku udah cek dan baik-baik saja. Tapi pengawas Proctor.U-nya nggak bisa mendengarkan audio dari komputer aku. Akhirnya tes aku terpaksa dibatalkan dan aku akhirnya mengambil tes TOEFL IBT di lembaga ITS di kota aku. Aku jauh lebih prefer TOEFL yang diselenggarakan oleh lembaga dibandingkan TOEFL at home karena pada TOEFL at home aku stres dengan mempersiapkan perangkat aku sendiri, dan aku juga udah pernah dengar cerita dari test taker lain yang mengalami kendala teknis pada saat ujian sehingga bahkan waktu untuk mengerjakan ujian ikut terpotong. Jika teman-teman tidak menemukan lembaga penyelenggara tes di kota teman-teman atau teman-teman membutuhkan ujian dalam waktu yang mepet, maka TOEFL at home ini bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk teman-teman. Kemudian selain TOEFL, IELTS juga bisa menjadi salah satu pilihan tes yang bisa teman-teman ambil. Untuk IELTS sendiri, menurut aku formatnya mirip dengan TOEFL IBT, yaitu ada 4 section, reading, writing, speaking, dan listening. Dan pada saat aku mengambil IELTS tahun 2015, aku masih mengerjakan sebagian tes ini di paper atau di kertas. Tapi saat ini mungkin sudah berubah. Menurut aku tingkat kesulitannya dengan TOEFL IBT cukup mirip,
Dan menurut aku sih sedikit lebih sulit TOEFL IBT, tapi tidak terlalu beda jauh. Biasanya kampus-kampus di United Kingdom atau negara-negara Commonwealth menyarankan untuk mengambil nilai IELTS, dan kampus-kampus Amerika lebih prefer untuk TOEFL. Tapi biasanya kedua persyaratan ini berlaku di seluruh dunia, jadi terserah dari teman-teman saja untuk mengambil TOEFL atau IELTS. Dan untuk IELTS sendiri tidak menawarkan opsi at home, jadi teman-teman harus mempersiapkan untuk tes di lembaga penyelenggara tes secara langsung. Jadi kira-kira lebih enak mana nih, ngambil TOEFL atau ngambil IELTS? Menurut aku ini semua tergantung lagi dari kebutuhan teman-teman. Kira-kira di mana saja tempat tes yang buka dan apakah tanggalnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Aku pribadi lebih prefer untuk IELTS, karena menurut aku perbedaan yang paling mencolok antara IELTS dan TOEFL adalah pada TOEFL IBT, di seksi speaking, kita harus bicara ke komputer, dan menurut aku itu cukup aneh dan awkward, dan aku sempat bingung dan ngeblank saat aku harus melakukan itu, karena aku nggak bisa membaca raut wajah dan respon dari lawan bicara aku. Sedangkan pada IELTS, kita bicara pada native speaker, dan native speaker itu terasa lebih natural, dan juga pada saat aku tes, native speakernya turut membantu encourage aku untuk ngomong terus, sehingga aku merasa sangat terbantu jika dibandingkan dengan bicara ke komputer. Tapi pada kasus aku, pada saat itu tidak ada pusat tes IELTS yang buka di kota aku, sehingga aku harus mengambil tes TOEFL. Jadi ini kembali lagi ke situasi dan kebutuhan teman-teman semua. Kemudian tips-tips tambahan dari aku adalah, pertama, pastikan bahwa teman-teman mempersiapkan dan mulai tes secepat mungkin. Terutama pada situasi pandemi ini, seringkali tes bisa saja tiba-tiba dibatalkan, sedangkan teman-teman membutuhkan hasil tes dalam waktu yang cukup mepet. Karena pada situasi pandemi ini, bisa saja tes tiba-tiba dibatalkan, sedangkan teman-teman membutuhkan hasil tes untuk waktu yang cukup mepet, jika tidak harus menunda ke gelombang yang berikutnya. Oleh karena itu, aku sangat saranin teman-teman untuk mengambil tes secepat mungkin. Selain itu, jika hasil yang didapatkan belum sesuai dengan harapan, teman-teman masih bisa retake tes sebelum gelombang pendaftaran beasiswa atau universitas ditutup. Kemudian yang kedua, saran aku adalah usahakan untuk sebisa mungkin tes di lembaga, sehingga teman-teman tidak stres untuk mempersiapkan perangkat atau peralatan jika mengambil tes at home. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa teman-teman menjalani tes di lembaga yang resmi tersertifikasi, terutama jika TOEFL oleh ITS. Hal ini karena seringkali ada berbagai tes yang diselenggarakan tapi bukan resmi dari ITS, dan nilainya bisa saja tidak diakui oleh universitas atau beasiswa tujuan teman-teman. Pastikan bahwa tempat tes teman-teman benar-benar adalah partner kerjasama ITS, dan sertifikat hasil tes memiliki sertifikasi dan logo ITS pada kertasnya. Dan sertifikat nilai teman-teman resmi tersertifikasi oleh ITS. Nah, kemudian untuk tips-tips belajar TOEFL dan IELTS, saran aku adalah teman-teman harus, tentunya yang paling penting adalah mengerjakan soal. Teman-teman bisa mengerjakan soal baik dari soal-soal yang ada beredar gratis di internet maupun dari app. Aku sangat saranin teman-teman untuk latihan di app yang namanya Magush. Aku benar-benar prefer untuk belajar di app daripada di buku, karena aku bisa belajar di waktu senggang aku, sehingga kadang-kadang aku nggak ngerasa kayak aku lagi belajar, tapi aku menggunakan waktu aku dengan lebih produktif. Ini nggak disponsori ya teman-teman, tapi aku benar-benar sangat terbantu dengan app ini pada saat aku mempersiapkan untuk TOEFL dan GRE. Kemudian, Magush juga mempunyai app tambahan yang berupa flashcard, sehingga bisa membantu teman-teman dalam mempelajari vocabulary atau kosakata tambahan. Kemudian untuk writing, saran aku, teman-teman harus belajar untuk writing. Teman-teman bisa mencari contoh topik-topik writing di internet dan latihan untuk writing. Yang paling penting dari writing adalah teman-teman harus bisa membuat outline atau kerangka dari apa yang teman-teman ingin tulis, sehingga tulisan teman-teman terstruktur dan mengalir dari awal sampai akhir, dan juga mencakup semua komponennya, mulai dari opening hingga konklusi. Teman-teman bisa mencari orang atau tutor yang bisa mengkoreksi tulisan teman-teman. Tapi yang paling penting menurut aku adalah practice. Dan yang terakhir, speaking juga bisa menjadi salah satu momok bagi test taker. Jadi menurut aku caranya adalah latihan dan sama seperti sebelumnya, menurut aku nggak ada lagi cara mempersiapkan speaking selain practice. Teman-teman bisa mengikuti forum-forum belajar IELTS atau TOEFL yang ada di internet dan mencari partner untuk latihan speaking. Selain itu, jika tidak, teman-teman bisa latihan speaking dengan diri teman-teman sendiri di cermin. Misalnya dengan mencari
prompt atau topik dari internet atau dari YouTube dan belajar untuk langsung mengemukakan pendapat atau pikiran teman-teman dalam bahasa Inggris. Untuk TOEFL dan IELTS sendiri ada berbagai lembaga kursus dan yang menyediakan jasa persiapan TOEFL dan IELTS. Untuk keputusan apakah harus les atau tidak itu kembali lagi ke situasi dan kebutuhan teman-teman. Apakah teman-teman memiliki financial resource yang cukup atau memiliki waktu untuk mengikuti kursus. Saran aku sebelum teman-teman decide apakah perlu kursus atau belajar sendiri, teman-teman bisa mengambil tryout gratis yang ada di internet. Tujuannya adalah supaya teman-teman mengetahui baseline kemampuan teman-teman saat ini ada di mana dan kira-kira section apa yang masih paling weak, sehingga itu bisa diimprove oleh teman-teman. Sehingga teman-teman bisa fokus untuk improve di section itu. Untuk nilai TOEFL dan IELTS, sebenarnya tidak perlu yang terlalu tinggi. Yang penting melebihi persyaratan pendaftaran di uni ataupun oleh beasiswa. Untuk aku sendiri, nilai tes IELTS aku kemarin adalah 8,5 dan nilai TOEFL aku adalah 113 saat aku mendaftar ke Harvard. Tapi sebenarnya untuk TOEFL dan IELTS target teman-teman bukan tinggi-tinggian nilai, tapi yang penting memenuhi syarat saja. Untuk universitas kadang-kadang ada leeway atau kadang-kadang ada dispensasi jika nilai teman-teman masih kurang sedikit dari persyaratan. Misalnya mungkin jika IELTS kurang 0,5 atau hanya kurang di salah satu komponen saja. Tapi setahu aku untuk beasiswa terutama LPDP cukup strict dalam persyaratan pendaftarannya, dan jika teman-teman tidak memenuhi nilai yang diharapkan maka akan tidak lulus seleksi administrasi. Biasanya jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung email atau bertanya ke admissions committee atau ke tiket bantuan untuk memastikan apakah teman-teman bisa eligible untuk mendaftar di beasiswa ataupun ke uni. Kemudian terakhir aku pengen kasih tips belajar bahasa Inggris. Jadi aku bingung juga sih. Jadi aku sejujurnya bingung juga sih untuk ngasih tips belajar bahasa Inggris karena aku selama ini sangat sedikit pengalaman belajar bahasa Inggris di les atau secara formal. Jadi aku emang ikut les bahasa Inggris pada saat aku SD, tapi setelah itu aku udah nggak pernah lagi ikut les bahasa Inggris di lembaga yang formal. Jadi cara aku belajar bahasa Inggris adalah dengan immersion, yaitu dengan mengekspos diri aku ke bahasa Inggris secara sadar ataupun tidak. Jadi aku orangnya sangat suka membaca, jadi aku sejak SMP sangat hobi untuk membaca novel dan aku mulai belajar untuk baca novel bahasa Inggris. Hal ini aku rasa sangat meningkatkan kemampuan aku dalam berbahasa Inggris. Kemudian jika nonton, aku biasanya memakai subtitle bahasa Inggris. Terutama waktu aku waktu aku SMP, aku dulu suka banget anime, jadi aku nonton Naruto. Tapi waktu itu belum ada subtitle bahasa Indonesianya, sehingga aku terpaksa nonton dengan subtitle bahasa Inggris. Tapi ternyata perlahan-lahan hal ini meningkatkan kemampuan bahasa Inggris aku. Kemudian juga aku sempat ikut ekskul debat bahasa Inggris, dan ini meningkatkan kemampuan speaking aku. Dan terakhir, aku juga hobi untuk menulis, jadi aku sempat aktif di Quora bahasa Inggris, dan aku banyak banget menulis di situ, dan perlahan-lahan hal ini meningkatkan kemampuan menulis aku. Sejujurnya, jika teman-teman nanya tentang misalnya kasih contoh kalimat dan bertanya itu tense apa, aku nggak tahu, dan aku sama sekali nggak hafal itu namanya past tense, present tense, atau past perfect atau apa gitu. Tapi aku kayak tahu aja gitu, kayak kalimat mana yang kedengarannya enak atau kayak benar, dan kalimat mana yang kedengarannya salah atau nggak benar. Dan menurut aku mungkin cara ini adalah cara yang lebih natural untuk belajar bahasa, karena misalnya kita belajar bahasa Indonesia, kita juga nggak belajar tentang grammar atau ngafal-ngafalin tense kan, tapi kita langsung tahu aja melalui immersion. Jadi menurut aku selain les, mengerjakan soal, teman-teman juga harus membiasakan diri untuk immerse atau mengelilingi teman-teman dengan bahasa Inggris. Caranya sebenarnya simple, jadi teman-teman bisa mulai membaca buku bahasa Inggris atau mungkin nonton Netflix tanpa subtitle atau dengan subtitle bahasa Inggris. Kemudian teman-teman mungkin bisa mulai nulis-nulis jika teman-teman suka nulis bahasa Inggris, atau jika teman-teman suka nyanyi-nyanyi, teman-teman bisa baca liriknya dan ikut nyanyi-nyanyi lirik bahasa Inggris. Hal ini menurut aku bisa membangun insting teman-teman atau intuisi teman-teman kira-kira grammar mana yang benar atau kata mana yang benar, dan juga bisa menambah kosakata teman-teman.
Kemudian aku juga sangat saranin teman-teman untuk pede aja dan jangan malu-malu untuk bicara bahasa Inggris. Saat ini sudah ada beberapa jasa untuk bisa ngomong atau bicara bahasa Inggris. Teman-teman jangan takut salah, coba ngomong aja. Yang penting pikiran atau thought teman-teman bisa tersampaikan dengan baik. Untuk masalah grammar atau vocabulary itu pasti akan membaik sendiri nantinya. Aku selain dari ikut ekskul bahasa Inggris, pengalaman aku bukan belajar bahasa Inggris sih, tapi belajar bahasa Jepang adalah saat aku tinggal di Jepang, aku hobi banget buat ngajak ngobrol sopir taksi kalau seandainya aku naik taksi, atau misalnya kayak aku suka diajak ngomong sama obacan kayak oma-oma Jepang gitu, aku ngomong aja meskipun aku malu, atau misalnya aku ke salon, aku ngajak ngomong orang-orangnya, dan aku rasa itu benar-benar improve kemampuan bahasa Jepang aku. Dari yang sebelumnya aku nggak tahu apa-apa, sampai pada saat setelah 6 bulan aku cukup conversational dalam bahasa Jepang, dan ini semua aku lakukan tanpa les. Jadi kurang lebih gitu teman-teman saran aku. Jadi persiapkan persyaratan bahasa Inggris secepat mungkin, usahakan untuk bisa tes secepat mungkin, kemudian mempersiapkan diri dengan mengerjakan soal. Kalau seandainya butuh les, teman-teman bisa ikut les, dan jangan lupa untuk selalu immerse dan mengelilingi teman-teman dengan bahasa Inggris. Dan kemudian saat tes, pastikan bahwa teman-teman memilih tes yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman di tanggal yang sesuai. Kalau bisa tesnya langsung di lembaga, jadi teman-teman harus mempersiapkan booking tanggal dan tes secepat mungkin, dan tenang dan confident saat mengerjakan tesnya. Kira-kira mungkin kurang lebih segitu isi video aku kali ini. Untuk video berikutnya aku akan share tentang persyaratan GRE dan penyetaraan nilai untuk dapat LOE di kampus-kampus Amerika. Stay tune ya teman-teman, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Semoga video aku bisa bantu teman-teman semua yang sedang ingin melanjutin pendidikan ke luar negeri. Bye!